Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk pembahasan paket 3 UKK TKJ tahun 2021. Untuk yang paket 3 kita langsung saja, yaitu nanti dari internet ini langsung masuk ke Mikrotik. Dari Mikrotik itu nanti masuk keluar dari yaitu ke server web atau web server, ini sebuah PC, lalu masuk lagi ke suite. Nah, dari suite ini nanti ada jalurnya dua, yaitu LAN sama access point ya. Untuk paket 3 ini akan saya buat simple, yaitu untuk LAN, yang jalur LAN ini akan saya masukkan langsung ke web server, ini saya jadikan jalur LAN. Dan yang ke access point ini akan jalur dari untuk ke yang WLAN. Nah, sesuai dari soal, yaitu memiliki sebuah web server dan database server, sebuah router sebagai gateway untuk menyambung ke internet, koneksi wireless, sebuah web berbasis HTML atau PHP. Jadi nanti membuat sebuah web sederhana. Memiliki 100 klien untuk ke wireless. Jadi nanti klien yang bisa mengakses ke wireless itu totalnya adalah 100 klien, dan yang 50 klien itu mengakses ke jaringan kabel atau LAN, ke yang masuk ke web server itu nanti. Di setiap klien untuk yang koneksi memiliki kecepatan 256. Untuk yang kabel jaringan LAN itu 256 kbps, sedangkan untuk yang ke wireless itu memiliki kecepatan 128 kbps. Nah, untuk IP ini sudah disetting, yaitu IP router ke internet sesuai ISP. Jadi nanti kita langsung dari IndiHome, berhubung di sekolah itu menggunakan IndiHome, kita pakai IndiHome. Nanti sesuai IndiHome saja. Yang kedua yaitu IP network untuk lokal area 10.10.x ini nanti adalah nomor bangku. Nah, nanti saya akan buat semisalnya saja. Contoh, IP komputer server 10.10.x2x. Itu ini nomor bangku juga. Pembagian IP dalam lokal area dihitung VLSM. Untuk langsung saya bagi, yaitu untuk kliennya yang 100 klien ini berarti slashnya nanti bukan slash 24. Ini slash 24 ini untuk lokal. Untuk yang 100 klien itu berarti nanti slashnya adalah slash 25. Untuk yang 50 klien adalah slashnya adalah slash 26. Tuh. Oke, langsung kita coba. Nah, yang pertama kita winbox kita jalankan. RD harus kita tancapkan, yaitu yang ether 1 kita masukkan ke internet, jalur internet. Yang ether 2 kita masukkan ke komputer ini, yang untuk settingannya. Nah, ketika winbox dijalankan pasti akan muncul 192.168.1 ya. Kalian klik MAC address-nya, diklik untuk dipilih IP address. Di sini akan berubah jadi IP address, tapi nanti IP address ini akan kita rubah. Jadi kita pilih yang MAC address-nya, habis itu klik connect. Pilih remove. Kita tunggu sebentar untuk di remove konfigurasi banyak, kita tunggu sebentar. Habis itu lalu kita jalankan lagi. Sekali lagi untuk IP ether 1 kita jalankan. Nah, ini kita tinggal reconnect saja. Ketika di remove itu konfigurasinya semuanya hilang. Pasti otomatis seperti ini tidak perlu kalian panik. Langsung kita klik reconnect. Nah, kita login lagi. Kita setting yang pertama adalah untuk IP ether 1 itu berhubung langsung dari ISP. Kita pakai pilih DHCP client, pilih plus.
Pilih yang Ether 1, checklist, yes. Apply, oke. Nah, di sini masih tanda silang, kita aktifkan enable. Nah, langsung dia kedapatan, nanti langsung dapat IP. Kita cross check, pilih IP, pilih address. Nah, ini IP-nya sudah otomatis. Nah, ini sudah /24.108. Nah, kok tidak 10.10? 10.10 adalah untuk LAN sama WLAN. Nah, kita buat IP-nya statik untuk LAN sama WLAN. Yang pertama kita buat yang Ether 2, yaitu 10.10. Misalkan untuk saya kedapatan nomor bangku 87. Untuk WLAN saya kasih 87.1 slash-nya adalah 26. Nah, ini jangan lupa dirubah untuk jadi Ether 2. Nah, play. Oke. Kita buat lagi, yaitu untuk WLAN 10.10.87. Saya anggap nomor bangku saya titik 87. 87 adalah habis itu 129 slash. Pak, kenapa kok 129? Ini karena kalau nanti 129 itu nanti saya rencanakan bahwa kalau kliennya 100 itu saya pakai slash 25, berarti dia kedapatan network ID-nya 10.10.87.128. Nah, kita coba. Saya pilih WLAN, saya apply. Nah, di sini pasti 128. Akan berbeda dengan yang di atas. Ini 87.0. Nah, oke. Nah, ini kenapa kok berwarna merah? Karena WLAN masih belum aktif. Jadi akses untuk wirelessnya ini masih belum aktif. Nah, ini wirelessnya kita aktifkan terlebih dahulu. Wireless, kita pilih enable. Nah, ini sudah aktif. Wireless sudah aktif. Saya perbesar dulu. Setelah wireless sudah aktif, habis itu tadi Ether 1 sudah kita koneksikan ke internet dan sudah mendapatkan IP address-nya. Nah, sekarang kita coba untuk router ini sudah bisa internetan apa belum? Saya pilih terminal. Saya ping langsung ke Google. Saya enter. Nah, ini jalan. Nah, MS ini jalan. Ada timeout, ini berarti ada jalur terhenti sebentar sedikit, habis itu jalan lagi. Ini MS berarti router ini sudah bisa internetan. Tuh. Saya Ctrl C untuk memberhentikan. Saya close lagi. Nah, sekarang saya mau memasukkan internet ke Ether 2 sama WLAN. Jadi ini yang ada internetnya hanya ada di Mikrotik ini saja, di routernya ini saja. Untuk yang ke Ether 2 sama ke WLAN ini masih belum ada internetnya. Agar Ether 2 dan WLAN ini ada internetnya, nah, itu harus kita setting di masquerade-nya, yaitu di NAT-nya, di firewall. Pilih IP, pilih firewall, pilih NAT, pilih tanda plus. Ini tetap SRC NAT. Pilih out interface-nya, Ether 1, pindah ke action, pilih masquerade. Apply, oke. Tunggu sejenak. Nah, sudah berwarna, tidak berwarna merah, sekarang sudah jalan. Ini otomatis sudah bisa jalan semua. Tuh, yang pertama. Yang kedua, ya, berhubung dari Ether 2 dan WLAN ini sudah ada internetnya. Nah, sekarang kita mau mengaplikasinya. Ether 2 ini nanti masuk ke LAN. Jadi Ether 2 ini nanti masuk ke LAN, yang WLAN nanti masuk ke smartphone atau Android. Nah, agar nanti kliennya itu mendapatkan IP secara otomatis, kita aktifkan yaitu DHCP. Pilih IP, pilih DHCP server. DHCP setup. Kita pilih Ether 2 dulu. Kita pilih next. Next. Next saja. Ini sudah diatur. Sudah otomatis nanti 50. Next aja karena slash-nya 25. Next aja. Next. Selesai.
Kita pilih lagi yang DHCP setup. Lagi, tapi pilih yang WLAN. Next saja lagi, next lagi, next, dan next, selesai. Pak, ini kenapa kok WLAN-nya merah? Karena masih belum ada smartphone atau Android yang terkoneksi, ambil koneksi dari WLAN kita. Ketika nanti untuk ada Android atau smartphone yang connect dengan WiFi-nya di sini, nanti akan otomatis berwarna hitam lagi, yaitu untuk yang WLAN ini. Nah, sekarang kita aktifkan untuk akses point-nya, WLAN-nya. WLAN kasih, kita klik 2 kali, posisi di wireless, WLAN diklik 2 kali, pilih wireless. Di sini modenya kita ganti, yaitu upper bridge. SSID-nya kita ganti UKK 2021. Kasih strip nama peserta, misalkan Juhairi. Kita apply dulu. Oke. Nah, kita buat password, ada di security profile. Pilih tanda plus. Nah, di sini pilih dynamic key. WPA 2. Saya kasih password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Karena minimal 8 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pilih apply, saya oke. Yaitu ini namanya profilnya ada profil 1. Jadi saya buat profil 1. Kita bisa buat password sebanyak-banyaknya. Profil 1, profil 2, profil 3, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke wireless interface. WLAN-nya kita klik 2 kali lagi. Di sini semuanya default, hanya mode AP bridge, SSID UKK 2021 Juhairi. Security profile-nya kita pilih yang profil 1. Kenapa? Karena kita sudah buat tadi, yaitu untuk password yang di profil 1. Saya apply, saya oke. Nah, DHCP juga sudah. Ini. Nah, sekarang kita uji coba. Nah, untuk ke kliennya, kita ke kliennya, kita uji coba. Nah, di kliennya yang LAN adalah pakai Ether 2. Ether 2. Saya coba di sini, yaitu Ether 2. Saya coba cross check kedapatan IP berapa. Nah, ini 10.10.87.62. Nah, tadi kan sampai 62 tadi. 87.1 ini miliknya Ether 2, 87.1 sebagai gateway, dan DHCP sampai 192 ini sudah otomatis. Kita oke, kita close. Nah, sekarang coba kita jalankan CMD, yaitu command prompt. Kita ping ke 19.10.10.87.1. Nyambung, ini ke router nyambung. Nah, seperti tadi, routernya sudah ada internetnya, NAT sudah kita atur, berarti secara otomatis klien ini sudah bisa internetan secara otomatis. Sekali lagi, IP config. Kita ingat-ingat 10.10.87.62. Saya ping google.com. Nah, ternyata saya ping ke google.com, reply from berarti komputer ini sudah bisa internetan. Nah, berarti komputer ini sudah bisa internetan. Cukup, ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah saya akan mencoba WiFi-nya sini adalah menggunakan WiFi menggunakan smartphone saya. Sini sudah saya jalankan smartphone-nya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 untuk passwordnya. Saya sambungkan.
Seharusnya. Nah, ini tadi berwarna merah langsung berwarna hitam. Nah, langsung untuk smartphone saya juga bisa internetan. Nih. Nah, sekarang tugas yang berikutnya adalah membuat web sederhana. Nah, seperti di sini, yaitu membuat web sederhana di komputer lokal, tapi nanti bisa diakses oleh smartphone, handphone. Jadi buat web di sini di komputer lokal, ini nanti bisa diakses di smartphone. Untuk komputer lokal sudah saya install web server pakai app serve, yaitu sudah saya install app serve di sini. Langsung saya buat web sederhana, sudah saya sediakan untuk web sederhana, yaitu ini. Nah, ini saya buat web sederhana contoh, sebagai contoh saja. File saya simpan, file save as. Saya taruh di C app serve. Komputer saya menggunakan app serve untuk web servernya. Saya pilih www. Nah, saya kasih buat folder baru. Saya kasih nama UKK 2021. Filenya untuk webnya harus dikasih nama index.html. Index.html. Saya save. Saya close. Kita cross check. Ada di C app serve www UKK 2021 index.html. Nah, kita ingat-ingat tadi untuk lokal itu adalah IP-nya 10.10.87.62. Untuk ngaksesnya jangan lupa ini UKK 2021. Itu ideal langsung kita menggunakan sepuluh titik 10.87.62/UKK 2021. Apabila web yang sudah kita buat tadi itu sukses dan berhasil, seharusnya munculnya seperti ini. Nah, apabila muncul seperti ini, apa? Berarti web sederhana yang tadi saya buat ini sudah berhasil. Ini sebagai contoh saja. Ini sebagai contoh saja. Nanti pada waktu ujian nanti akan berbeda. Seperti ini. Ya, berarti ini hasilnya sudah sukses. Nah, ini juga harusnya bisa tampil di smartphone. Di smartphone harus tampil seperti ini dengan diketik 10.10.87.62/UKK 2021. Tuh. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini terakhir yaitu internet. Internetnya kita bagi bandwidthnya. Yang jalur ke klien kabelan ini adalah kecepatannya 256, itu berarti Ether 2. Untuk yang ke wireless itu adalah WLAN 128. Caranya di mana? Caranya adalah di sini. Ada di QUI ini ada QUI. Kita klik QUI. Simple QUI kita plus. Ya. Kita langsung tulis LAN aja, jalur LAN. Targetnya bisa ditulis ini, targetnya ini Ether 2 10.10.87.1/26. Bisa seperti itu. Atau di sini sudah ada pilihannya. Lebih enak langsung pilihannya biar tidak salah. Kita pilih Ether 2. Kecepatannya tadi berapa? Ini target upload, target download. Jadi download uploadnya berapa? Uploadnya 256. Downloadnya juga 256. Apply, oke. Nah, yang berikutnya yaitu WiFi. Targetnya adalah WLAN. Di sini 128, di sini juga 128. Kita apply, oke.
Ini secara otomatis seharusnya kalau yang LAN kecepatannya adalah 256 256. Kita akan coba. Kita lagi masuk ke sini lagi. Kita coba speed test. Kita jalankan uji kecepatan. Tadi 256. Apabila kecepatannya nanti di atas 256 sedikit, itu termasuk kategori masih sukses. Asalkan kecepatannya tidak 128. Kalau 128 berarti itu nanti sedikit salah. Nah, ini sudah di atas 128, jika ini sudah di atas 128. Kenapa? Karena kecepatan itu sudah dibagi 128 sama 256. Berarti ini bisa mencapai 256. Kalau mau lebih lagi, mungkin berdasarkan dari kecepatannya yang tadi, internetnya sudah agak lemah, nah kita bisa uji coba lagi. Nah, ini kelihatannya sampai 200. Berarti memang mencapai 256. Asalkan tidak 128. Kenapa? Karena kita batasi 256. Kalau 128 berarti pembatasannya salah. Dan apabila nanti kecepatannya sampai 500 atau sampai 300 berarti itu juga salah. Kenapa? Karena tetap kita batasi 256. Ini berarti sudah betul. Muncul sudah seperti ini adalah sudah betul untuk pembagian limit bandwidth-nya. Ini sekian apabila sudah mencapai speed test, dan lakukan speed test juga di smartphone-nya. Ketika di smartphone dilakukan speed test dengan kecepatan batas maksimal tadi 128, ketika dijalankan speed test juga 128, berarti juga sukses. Insya Allah berhubung LAN juga sukses, otomatis yang wireless juga sukses. Sekian dari saya, cukup untuk paket 3. Cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Demikian untuk dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.